Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Apa yang kami persembahkan, kami menyerahkan Tuhan berkati. Tuhan berikan pengurapan sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu bagi saudara seiman, jika ada pertanyaan yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan mencoba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara sekalian, doa malam juga ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tetap menjaga diri supaya hidup benar di hadapan Tuhan menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi. Nah, untuk kali ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga. Ya, ini jawaban yang ke-9 kalinya, saudara ya. Makanya judulnya Suasana Akhirat bagian 9. Ya, subjudulnya Tidak Dapat Berpindah Tempat. Nah, pertanyaan Ibu Endah bunyinya demikian. Di alam akhirat nanti katanya manusia itu diberi rohnya baru, tubuhnya baru, semuanya baru dan akan dapat berkumpul saling bertemu. Itu sinkronisasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di bumi seseorang ditinggal mati pasangannya, lalu menikah lagi, nanti di akhirat apakah mereka bertiga dapat bertemu? Itu penjelasannya seperti apa? Nah, yang lalu sudah kita cermati, saya ingin mengulangi terus ini. Yang pertama adalah bahwa kita sudah meneliti melalui firman Tuhan. Jadi dasar dalam kita memahami suasana akhirat itu kita mencarinya di firman Tuhan, saudara, supaya kita mendapat gambaran nanti di akhirat itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang pertama kita jumpai bahwa akhirat adalah alam atau tempat di mana semua roh manusia nanti akan kembali berkumpul di sana. Kemudian yang kedua, akhirat atau alam akhirat adalah suatu tempat yang asing dan baru. Ya, bahwa hati manusia tidak pernah membayangkannya, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tepatnya dikatakan oleh firman Tuhan semacam itu. Lalu yang ketiga, akhirat atau alam akhirat adalah suatu alam atau suatu tempat yang tadi yang ketiga ya, yang ketiga sudah saya sebut ya, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Sekarang yang keempat, yang kedua adalah alam atau tempat yang diingini banyak orang. Sekarang yang keempat, bahwa ternyata di akhirat ada dua tempat, yaitu surga atau tempat kemuliaan dan ada neraka atau tempat hukuman kekal. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita jumpai bahwa surga dijelaskan adalah tempat kesukacitaan atau tempat kebahagiaan, seperti itu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, pada zaman akhir nanti di akhirat, orang-orang benar akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, ini yang keenam yang kita dapatkan. Kemudian yang ketujuh, kemarin kita mendapati jawaban kita yang ketujuh kemarin, di alam akhirat tidak ada perkawinan. Jadi manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, gitu. Manusia hidup seperti malaikat. Itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang kedelapan, kita dapati dari pengajaran Tuhan Yesus bahwa di alam akhirat manusia masih tetap saling dapat mengenal.
kenal mengenal, seperti itu. Kemarin kita baca kitab Lukas pasal yang ke-19 ya. Lukas pasal yang ke-19 Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 ya, ayat yang ke-19 sampai 24. Nah, sekarang lanjutannya ini ya. Tidak dapat berpindah tempat. Kita dapati kelanjutannya, kita baca Lukas masih dalam pasal 16. Kita ulangi ayat 24, satu ayat. Kemudian nanti kita akan baca sampai selesai perikop ini. Firman Tuhan berkata begini. Jadi kemarin itu diceritakan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus. Jadi orang kaya itu mati, Lazarus yang miskin juga mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya itu ada di neraka. Kemudian orang kaya itu minta kepada Abraham yang memangku Lazarus, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke air untuk membasahi lidahku yang panas, begitu. Tapi Abraham berkata, kami tidak dapat ke situ, ya. Nah, lalu Bapak Abraham menjelaskan, di antara kami ada jurang, antara aku dan engkau ada jurang, sehingga tidak terseberangi, supaya orang yang mau berpindah dari neraka ke surga tidak bisa, demikian juga dari surga ke neraka tidak bisa. Nah, lalu orang itu sekarang melanjutkan di ayat 24 ini, saya baca untuk kita sekalian. Lalu ia, orang kaya itu, berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Jadi, saudara-saudara, ini sebetulnya mengandung banyak nilai bacaan hari ini. Ini kelanjutan pengajaran Tuhan Yesus mengenai kerajaan surga, mengenai keadaan akhirat. Di sini dinyatakan bahwa antara surga dan neraka itu terbentang jurang yang tidak terseberangi. Dan hal itu memang sengaja supaya orang yang mau pindah dari surga tidak dapat pergi ke neraka, atau sebaliknya, yang dari neraka juga tidak bisa pindah ke surga, seperti itu. Makanya kalau ada guyonan, kadang-kadang ada toh, wah, teman-teman kita seiman yang guyonan, nanti kalau sudah masuk surga, wah di surga itu isinya hanya nyembah Tuhan saja ya, apa nggak bosan ya, tiap hari hanya nyanyi, nyembah Tuhan, seperti itu. Kadang-kadang pengen main kartu. Nah, kalau main kartu, pergi ke neraka deh, ketemu dengan teman-teman yang suka judi, main kartu sebentar, nanti kembali ke surga lagi. Nggak bisa seperti itu, saudara ya. Hal ini juga jadi tidak bisa berpindah tempat ini
Ini menegaskan perbedaan keyakinan Kristiani dengan keyakinan yang lain, saudara ya. Keyakinan lain di luar Kristiani itu memiliki kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa dikirim doa. Kalau kita mengirim doa tertentu bersama-sama dengan menaikkan doa atau zikir secara bersama-sama, maka doa itu akan sampai kepada Yang Maha Kuasa, lalu nanti arwah dari nenek moyang kita yang kita doakan itu akan semakin diampuni gitu. Jadi setiap dikirim doa nanti dosanya diampuni. Setiap dikirim doa dosanya diampuni. Lama-lama kalau sudah lunas maka arwah dari nenek moyang yang didoakan itu bisa berpindah dari neraka ke surga, seperti itu. Itu kalau menurut keyakinan Kristiani tidak bisa semacam itu. Jadi di alam akhirat itu ada suasana kekal, ya, tidak bisa berpindah tempat dari surga ke neraka, dari neraka ke surga, dan bahkan tidak ada keringanan hukuman. Nah, ini yang kita tangkap dari firman Tuhan. Tidak tahu kalau besok ada kebijaksanaan Tuhan yang lain, kita tidak tahu, ya. Mungkin karena Tuhan itu kasihnya sedemikian rupa kepada manusia, kalau Tuhan memberikan pengampunan, memberikan dunia baru yang lain lagi kepada orang-orang jahat. Karena kalau yang masuk neraka itu sudah jelas orang jahat, orang yang sampai hari matinya dia tidak bertobat. Seperti itu. Jadi kelakuannya yang jahat tidak berubah. Nah, itu memang tempatnya tidak jadi satu dengan orang-orang yang berkelakuan baik dan benar di hadapan Tuhan, seperti itu. Harus disendirikan di zaman akhirat, seperti itu. Nah, jadi di keyakinan Kristiani tidak ada kepercayaan bisa diperingan hukumannya dan berpindah tempat seperti itu. Di akhirat itu bersifat kekal, arwah atau kalau keyakinan Kristiani orang benar nanti akan dibangkitkan di akhir zaman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu tetap di surga kekal selamanya. Itu orang yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Sedangkan arwah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan akan berada dalam neraka, yaitu hukuman kekal selamanya. Tidak bisa pindah ke surga. Nah, bahkan dari pengajaran Tuhan Yesus ini dinyatakan pula keinginan arwah orang kaya itu toh dalam perumpamaan ini. Orang kaya itu ingin supaya Lazarus disuruh ke bumi lagi untuk memperingati 5 saudaranya, supaya jangan sampai jatuh ke tempat siksaan itu. Tapi Abraham menjawab. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus menjelaskan melalui perumpamaan ini bahwa jawaban Abraham, Lazarus juga tidak bisa kembali ke dunia. Jadi dari surga tidak bisa pindah ke neraka, dari neraka tidak bisa pindah ke surga. Demikian juga yang sudah ada di surga dan neraka tidak bisa pindah ke dunia lagi, lalu kembali ke akhirat lagi, itu tidak bisa. Ya, itu sudah selama-lamanya akan terjadi seperti itu. Jadi seperti yang telah kita pelajari dari firman Tuhan bahwa arwah orang yang mati itu akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan disebutkan yang dibangkitkan itu terutama adalah arwah orang-orang benar lebih dahulu, ya. Nanti kita akan lihat lebih rinci lagi. Nah, di sini juga tidak dinyatakan adanya tempat antara gitu. Makanya saya cari-cari tidak ada di firman Tuhan yang menyebutkan bahwa nanti ada surga antara, atau kalau orang Jawa Tengah menyebutnya swarga pengerantunan begitu. Kadang-kadang ada yang memberikan nama repat kepanasan seperti itu. Jadi sebelum masuk surga atau neraka, arwah itu berhenti sementara gitu, transit gitu. Jadi tidak ada tempat transit seperti itu. Di keyakinan Kristiani tidak ada swarga pengerantunan. Ya, tidak ada tempat transit sementara. Sebagaimana kita sering jumpai dalam penjelasan ajaran kepercayaan di luar Kristiani. Bahwa besok zaman akhirat manusia dapat
berhenti sementara di satu tempat yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Tidak seperti itu. Jadi nanti kalau sampai waktunya, maka arwah yang ada di tempat perhentian sementara itu akan dipanggil masuk ke tempat yang lebih dalam lagi, masuk surga atau masuk neraka, seperti itu. Itu keyakinan lain. Dengan pemahaman ini, kita umat Kristiani diberitahu dengan jelas bahwa untuk menentukan masuk surga atau neraka itu sekarang, saudaranya. Itu ditentukan waktu kita masih ada di bumi ini. Itu. Jadi bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, maka akan mendapatkan hidup kekal, tidak binasa, itu janji Tuhan. Ya. Tidak masuk dalam yang diistilahkan kematian kedua, yaitu tempat penghukuman di mana di sana dikisahkan ada ratapan dan kertakan gigi, seperti itu. Ya. Jadi sekarang yang kita dapati adalah bahwa tidak bisa berpindah tempat. Nah itu dulu. Makanya nilai yang boleh saya ketengahkan kali ini, boleh saya impartasikan, bunyinya demikian. Satu hal yang kita tangkap dari pengajaran Tuhan Yesus ini, bahwa di alam akhirat nanti roh manusia tidak dapat berpindah tempat. Seperti itu ya. Sekali lagi, satu hal yang kita tangkap dari pengajaran Tuhan Yesus ini, bahwa di alam akhirat nanti roh manusia tidak dapat berpindah tempat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akhiri dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, kami tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga, setiap jam 5 pagi, hari Senin sampai Sabtu, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang waktunya, lebih lama, lebih rinci, doanya mendoakan nama-nama dan seterusnya. Kalau yang doa malam menjawab pertanyaan, seperti itu. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti setiap jam-jam live streaming. Saudara bisa masuk di kolom chatting, memperkenalkan diri kepada kami, seperti itu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.